Good morning friends. Hari ini kita akan melanjutkan materi ilmu pengetahuan sosial kelas 8 tentang konflik dan integrasi sosial. Yang selanjutnya adalah bentuk konflik berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia di masyarakat. Yang pertama ada konflik sosial. Yang dimaksud konflik sosial di sini adalah konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan sosial di antara pihak yang berkonflik. Yang kedua ada konflik politik. Konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan politik ataupun dengan kekuasaan. Kemudian ada konflik ekonomi, yaitu konflik yang terjadi karena adanya perebutan sumber daya ekonomi dari pihak yang berkonflik. Konflik budaya, yaitu konflik yang terjadi karena adanya perbedaan budaya. Dan yang terakhir adalah konflik ideologi, yaitu konflik yang terjadi karena adanya perbedaan pemahaman yang diyakini oleh seseorang atau kelompok. Selanjutnya ada bentuk konflik berdasarkan cara pengelolaannya. Yang pertama ada konflik interindividu. Konflik ini berkaitan erat dengan emosi individu, yaitu konflik yang terjadi di dalam diri seseorang karena beban kehidupan ataupun karena ketidaksesuaian seseorang dalam melaksanakan suatu peran. Selanjutnya ada konflik antar individu. Konflik yang terjadi karena seseorang dengan satu atau lebih memiliki perbedaan gagasan, pendapat, kepentingan, emosional, dan selera. Yang ketiga ada konflik antar kelompok. Konflik yang terjadi antara kelompok sosial yang satu dengan kelompok sosial yang lain. Dampak adanya konflik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama menimbulkan keretakan hubungan antara individu atau kelompok. Kedua, munculnya dominansi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Yang ketiga, adanya perubahan kepribadian pada diri individu. Keempat, menimbulkan kerugian dan korban jiwa apabila konflik sudah memicu kekerasan fisik. Kelima, meningkatkan kemiskinan dan lingkungan yang menjadi tidak kondusif. Dan yang terakhir, menghambat aktivitas pendidikan dari sektor yang lainnya. Selain dampak negatif, konflik juga memberikan dampak positif. Yang pertama, meningkatkan rasa solidaritas antar kelompok. Kedua, menciptakan individu yang kuat dan tahan uji dalam menghadapi berbagai permasalahan. Yang ketiga, membantu menghidupkan kembali norma dan nilai lama serta menciptakan norma dan nilai yang baru. Yang terakhir, memunculkan kompromi jika pihak yang berkonflik dalam kekuatan seimbang. Beberapa cara untuk menyelesaikan konflik secara damai dapat berupa akomodasi. Akomodasi adalah penyesuaian sosial antara individu dan kelompok manusia untuk meredakan pertentangan atau pertikaian. Tujuan dari adanya akomodasi adalah untuk mencapai kestabilan dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bentuk akomodasi bisa berupa negotiation, conciliation, arbitration, mediation, dan yang terakhir adjudication. Bentuk akomodasi yang pertama adalah negotiation.
merupakan upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh masing-masing pihak dengan cara memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu bersamaan demi mengurangi kerugian dari kedua belah pihak. Yang selanjutnya ada conciliation. Bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan melalui lembaga tertentu yang dapat memberikan keputusan yang adil di antara dua pihak yang berkonflik. Selanjutnya ada arbitration, yaitu bentuk penyelesaian konflik dengan cara meminta bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga dipilih oleh kedua belah pihak atau oleh badan yang kedudukannya lebih tinggi dari pihak yang bertikai. Selanjutnya ada mediation, bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara mendatangkan pihak ketiga yang sifatnya netral atau tidak memihak. Keputusan pihak ketiga tidak mengikat pihak manapun. Jadi berbeda dengan arbitration, kalau arbitration keputusan pihak ketiga itu sifatnya mengikat, sedangkan mediation keputusan pihak ketiga tidak mengikat pihak yang berkonflik. Selanjutnya ada adjudication, suatu cara penyelesaian konflik melalui pengadilan atau hukum. Jadi karena proses-proses yang sebelumnya seperti negosiasi, arbitrasi, dan mediasi tidak menghasilkan keputusan yang sesuai dengan kedua pihak yang berkonflik, maka mereka mengajukan penyelesaian dengan cara jalur hukum.